Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wal mudari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu wa hiya marfu'an abada hatta yadkhula lahu nasibun aw jazimun. Dan wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' ma kana fi awwalihi adalah fi'il pada awal huruf fi'il mudhari' tersebut ada pada awal huruf fi'il tersebut terdapat ihdaz zawaidil arba'i, salah satu dari 4 huruf tambahan, yajma'uha qauluka, terhimpun 4 huruf tersebut. Qauluka, anaitu, pada ucapan engkau, yaitu anaitu, pada lapas yang engkau ucapkan, yaitu anaitu. Wahia marfu'un abada, dan dia fi'il mudhari' yang mempunyai 14 bentuk perubahan. Itu secara mayoritas hukumnya atau i'rabnya adalah rafa'. Marfu'un abada, selamanya i'rabnya rafa'. Secara mayoritas, kebanyakan dari 14 bentuk perubahan, kebanyakan i'rabnya selamanya rafa'. Hatta yadkhula lahu nasibun aw jazimun, kecuali masuk kepada fi'il mudhari' tersebut nasibun aw jazimun, amil nasab atau amil jazam. Baik, kita lihat keterangan tulisan yang berwarna merah, ahruful mudhara'ah. Jadi anaitu itu dinamakan dalam ilmu nahwu namanya ahruful mudhara'ah, yang mana fi'il apabila dimasuki awalnya oleh ahruful mudhara'ah maka bisa kita tentukan bahwa fi'il tersebut adalah fi'il mudhari', yaitu apa saja huruf-hurufnya. Ahruful mudhara'ah itu alif, nun, ya, ta. Baik, kita langsung masukkan kepada 14 bentuk perubahan pada fi'il mudhari' tersebut. Alif, di situ contohnya adalah adribu. Nun, di situ contohnya adalah nadribu. Ya, contohnya yadribu, yadribani, yadribuna, yadribna. Adapun ta yang terakhir, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribna. Semuanya dijumlahkan ada 14. Ada 14 ya. Baik, yang kita syahid adalah huruf awalnya itu. Yaitu huruf awalnya adalah adribu, alif awalnya. Nadribu huruf awalnya nun. Yadribu atau yadribu, yadribani, yadribuna, yadribna huruf awalnya adalah ya. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribna huruf awalnya adalah ta. Maka itu ahruful mudhara'ah menjadi ciri bahwa fi'il yang diawali dengan 4 huruf tambahan tersebut bisa ditentukan bahwa itu adalah fi'il mudhari'. Baik, kita lihat keterangan yang di sampingnya. Ahkamul mudhari'. Tadi kita sudah membahas tentang ahruful mudhara'ah beserta contoh-contohnya ketika masuk kepada fi'il mudhari'. Ahruful mudhara'ah ketika masuk kepada fi'il, maka disebut dengan fi'il mudhari'. Ahkamul mudhari'i. Hukum fi'il mudhari'. Seperti yang telah kita ketahui, kalimat kata dalam bahasa Arab itu mempunyai 2 hukum. Apabila ditinjau dari segi hukumnya, dia bisa mu'rab, kalimatnya adalah mu'rab, atau kalimatnya adalah mabni. Jadi ahkamul mudhari' terbagi menjadi 2. Bisa hukumnya mu'rab, bisa hukumnya mabni. Baik, kita lihat dari sisi yang mu'rab dulu. Fi'il mudhari' itu hukumnya bisa mu'rab. Lihat nomor 1, marfu'un bid-dhammati. Rafa', i'rabnya rafa'. Alamat rafa'nya apa? Dengan dhammah. Contohnya adribu, nadribu, yadribu, tadribu. Semuanya harokat ba-nya di situ mempunyai
harokat dhammah, yang mana harokat dhammah itu merupakan salah satu dari tanda-tanda i'rab rafa. Yang kedua, marfu'un bisabatin nun, rafa dengan tetap adanya huruf nun. Dia i'rabnya rafa. Ciri tanda alamat i'rab rafa'nya apa? Subutun nun, tetap ada huruf nun. Contohnya pada fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. 5 fi'il yang terdapat dalam fi'il mudhari', yaitu yadribani, yadribuna, yadribani, yadribuna, tadribani, tadribuna, tadribina. Itu rafa'nya dengan subutun nun. Kalau dikaitkan dengan domir fa'ilnya, maka itu domir huma, hum, antuma, antum, dan anti. 5 fi'il yang terdapat dalam fi'il mudhari'. Itu apabila dilihat dari segi hukumnya yang mu'rab. Nah, ternyata ahkamul mudhari' juga bisa hukumnya mabni. Baik, coba kita lihat nomor 1. Mabni 'ala sukun liittisalihi binunin niswah. Dia hukumnya mabni, fi'il mudhari' hukumnya mabni 'ala sukun. Jadi ada tanda bulat di atas huruf ba. Contohnya karena bersambung dengan nun niswah. Nun niswah di situ menunjukkan bahwa subjek pelakunya adalah jamaah perempuan, artinya yang melakukan perbuatan atau pekerjaan tersebut ada 3 orang perempuan dan seterusnya. Dan seterusnya di situ maksudnya bisa 4 orang perempuan, 5 orang perempuan, 6 orang perempuan, sampai seterusnya. Itu mewakili jamak nunun niswah. Contohnya yadribna, tadribna. Yadribna dan tadribna di situ fi'il mudhari'nya hukumnya mabni 'ala sukun dengan harokat sukun, dengan tanda sukun. Yadribna, tadribna. Yadribna itu subjek pelakunya adalah hunna, kata ganti orang ketiga jamak perempuan, artinya mereka perempuan yang menjadi objek pembicaraan, yang dibicarakan itu mereka. Tadribna, kalau tadribna di situ adalah dia menjadi lawan bicara. Domirnya adalah antunna. Antunna, mukhatabah, yang diajak bicara. Kalian akan memukul, kalian sedang memukul. Nah, itu untuk membedakan perbedaannya dari segi subjek pelaku. Kalau yadribna di situ fa'ilnya adalah hunna, mereka perempuan. Kalau tadribna, kalian perempuan. Yang kedua, nomor 2, mabni 'alal fathi liittisalihi binunit taukid. Contohnya mabni 'alal fathi liittisalihi karena bersambung dengan nun taukid. Yadribanna, baik itu nun taukid khafifah yang tidak bertasydid, nun yang tidak bertasydid, atau nun taukid tsaqilah, nun taukid yang bertasydid. Apa itu fungsi nun taukid? Nun taukid itu mempertegas bahwa perbuatan tersebut memang betul-betul terjadi. Itu biasanya digunakan kepada orang yang tidak mudah percaya, orang yang mutaraddid, orang yang ragu-ragu, maka kita tambahkan nun taukid supaya meyakinkan bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita berikan informasi bahwa hal tersebut memang betul-betul terjadi. Yadribanna, dia benar-benar sedang memukul atau akan memukul.
yadribanna, sama ya, mempertegas, memperkuat perkataan yang kita ucapkan. Baik, dari situ berarti hukum fi'il mudhari itu dapat dibagi menjadi dua, bisa mu'rab, bisa mabni. Kalau mu'rab juga ada dua, marfu'an bid dhammah, yang kedua marfu'an bi thabatin nun. Di sampingnya mabni ala sukun, mabni ala fathi. Jadi yang disyahid di situ wahiyya marfu'an abada. Marfu'an abada itu secara mayoritas dia i'rabnya rafa, bisa rafa'nya dengan dhamma atau rafa'nya bi thubutin nun. Hatta yadkhula lahu nasibun au jazimun, kecuali dia tidak rafa i'rabnya. Dia i'rabnya menjadi nasab atau jazam, kecuali dia dimasuki amil nasab atau jazam. Kita lihat keterangan yang di bawah, la yadriba, lam yadrib. Nah, di situ fi'il mudhari yadribu asalnya yadribu, lalu dimasuki lan maka berubah menjadi la yadriba. Asalnya yadribu lalu berubah menjadi lam yadrib. Lan di situ amil nasab, lam di situ amil jazam, yang mana sudah kita bahas kemarin. I'rab nasab beserta tanda-tandanya, i'rab jazam beserta tanda-tandanya. Adapun di situ la yadriba i'rabnya nasab, alamat nasabnya apa? Alamat i'rab nasabnya apa? Fathah pada huruf ba. Harakat fathah pada huruf ba. Lam yadrib, sukun yang terdapat pada huruf ba ketika dimasuki lam, yang mana lam di situ adalah amil jazam. La yadriban, lam yadriban. Nah, apabila nun taukid, apabila fi'il mudhari yang dimasuki nun taukid yadriban atau yadribanna, dia tidak terpengaruh terhadap amil yang masuk sebelumnya. Meskipun ada amil nasab atau amil jazam, dia tetap hukumnya mabni alal fathi, tetap mabni alal fathi. Jadi tidak berubah. La yadriban, lam yadriban, dia huruf ba-nya tidak berubah ketika bersambung litisalihi binunit taukid. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.